bersama Kak Keisha, Karut, Triksi. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Sekarang kakak mendengar suara adik-adik di rumah dulu. Laskar Kristus, Luar biasa, yes. kayaknya kurang semangat deh. Laskar Kristus, Luar biasa, yes. karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita, maka kita juga harus mengucap syukur. Yuk kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Sekarang katakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya. Kita carangnya
ku cinta kau, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita mengangkat satu pujian, ku nyanyi haleluya.
Tuhan berkati supaya kami mengerti yang dijelaskan oleh Mas Antoni. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh, ini Kesya ternyata punya hutang ya. Wah, ini hari ini sudah harus bayar ini. Panggil Kesya. Halo, Kesya, kamu di mana sekarang? Apa? Oh ya, kamu ada di dekat sini ya. Yaudah, sekarang kamu ke kantor ya, temui saya di kantor. Iya, cepat ya. Iya, cepat ke sini. Iya, aku tunggu. Dia harus bayar hutangnya ini karena sudah lewat waktunya untuk bayar hutang. Pokoknya hari ini Kesya harus bayar hutangnya ya karena banyak sekali dan udah lama ini. Nah, ini dia. Ada apa, Pak? Kesya, kamu ingat gak bahwa kamu pernah pinjam uang di saya? Iya. Kamu pinjam uang ke saya 10.000 talenta dan hari ini kamu harus bayar hutang-hutangmu. Tapi Pak, saya belum punya uang. Nggak mau tahu, pokoknya hari ini kamu harus bayar utangmu Kesya, karena utangmu itu sudah lama dan sangat banyak sekali. Pak, mohon Pak, saya belum punya uang Pak. Nggak bisa, harus bayar sekarang. Kalau tidak, rumahmu, motormu, semuanya akan saya ambil dan kamu akan saya masukkan ke dalam penjara. Mohon Pak, jangan Pak. Pak, mohon, saya belum punya uang. Nggak bisa Kesya, harus bayar. Bagaimana caranya kamu bisa bayar utang-utang ini? Jangan Pak, saya nggak punya duit Pak. Ya udah Kesya, semua hutang-hutangmu kuanggap lunas. Serius Pak? Iya, semua hutang-hutangmu sudah lupakan saja. Mulai hari ini, semua hutang-hutang yang kamu punya ke saya anggap lunas. Jadi mulai hari ini sampai seterusnya, kamu bebas tidak punya hutang lagi. Makasih Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Kesya. Lala. Ada Triksi. Hei, Triksi! Bayar utang kamu sekarang. Maaf, aku belum ada uang. Maaf, bayar sekarang. Aku belum ada uang hari ini. Aduh, ayo ke kantor polisi kalau kamu nggak bayar. Jangan. Ayo. Jangan. Wah, ini kenapa Kesya ini kemarin ada sesuatu ini yang salah. Harus panggil Kesya ini. Halo Kesya, kamu ada di mana? Kamu bisa enggak datang ke rumah saya, ke kantor saya sekarang? Cepat ya. Iya, sekarang. Ada apa Raja? Kesya, kamu ingatkan bahwa kemarin kamu punya hutang ke saya dan saya sudah anggap lunas semua hutang-hutangmu. Iya Raja. Nah, kenapa kemarin saya mendengar cerita kalau Triksi punya hutang ke kamu cuma 100 dinar, tapi kamu tidak bisa melakukan yang sama yang seperti saya lakukan ke kamu. Kenapa kamu menagih hutangnya? Karena kan dia punya hutang sama saya Raja. Betul Kesya, yang namanya hutang itu memang harus bayar. Dan ketika kamu punya hutang ke saya dan kamu tidak bisa bayar, maka saya anggap semua hutangmu itu lunas. Hutangmu yang begitu banyak, saya anggap lunas. Tetapi kenapa ketika Triksi punya hutang cuma 100 dinar, kamu tidak bisa melakukan yang sama seperti yang saya lakukan? Karena saya perlu uang itu Raja. Kesya, kamu harus belajar untuk melakukan apa yang seperti yang kamu terima. Jika kamu menerima kemurahan hati dari saya, maka kamu pun harus juga bisa melakukan hal yang sama kepada Triksi. Kalau hutang-hutangmu yang begitu banyak itu sudah saya anggap lunas, seharusnya kamu juga harus lakukan hal yang sama ke Triksi. Kamu anggap lunas hutang-hutangnya, bukan melaporkannya ke kantor polisi. Raja, maafkan saya. Saya minta ampun Raja. Ampuni saya tidak akan mengulanginya itu lagi. Tidak bisa Kesya, karena kamu tidak bisa melakukan seperti apa yang saya contohkan, yang seperti apa yang saya lakukan. Maka mulai hari ini kamu akan masuk ke dalam penjara. Mulai hari ini kamu akan dihukum
karena kamu tidak bisa mengampuni sesamamu. Karena kamu akan dihukum. Jangan Raja, saya mohon ampuni saya. Tidak bisa. Pengawal, bawa Kesia ke dalam penjara. Shalom adik-adik. Nah, kita sudah lihat kan tadi dramanya, ceritanya tadi. Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya tadi? Siapa yang bisa ingat? Ya, benar. Bahwa tadi ceritanya itu ada seseorang yang bernama Kesia punya hutang 10.000 talenta kepada sang raja. Dan ketika raja ingin menagih hutangnya, ternyata Kesia ini tidak punya uang sama sekali. Kesia tidak bisa bayar utangnya yang begitu banyak. Sehingga akhirnya dia minta ampun sama raja. Dia mohon-mohon supaya raja mengampuni dia. Dan akhirnya raja pun mau mengampuni semua hutang-hutang Kesia. Semua hutang-hutangnya yang banyak itu raja anggap lunas. Kesia tidak punya hutang lagi, teman-teman, adik-adik. Nah, ketika Kesia pulang di jalan, dia bertemu orang lain. Nah, ternyata orang lain itu adalah si Triksi. Nah, si Triksi ini punya hutang 100 dinar kepada Kesia. Tapi apa yang dilakuin Kesia, teman-teman? Adik-adik, ternyata ketika Kesia ini lihat si Triksi, dia bukannya malah mengampuni atau apa, tapi dia menagih hutangnya. Dia menagih hutangnya yang Triksi punya ke Kesia. Dia menagih hutangnya, bahkan ketika Triksi minta ampun, Triksi bilang bahwa dia tidak bisa bayar hutangnya. Kesia malah bawa Triksi ke kantor polisi, dia laporin ke kantor polisi. Makanya sang raja pun marah kepada Kesia. Kenapa? Karena Kesia yang begitu banyak hutangnya, raja saja mau mengampuni. Tetapi kepada Triksi yang hutangnya cuma sedikit dibanding hutangnya Kesia, Kesia tidak mau mengampuni Triksi. Kesia tidak mau menganggap lunas hutang-hutangnya. Nah, teman-teman, 10.000 talenta itu banyak banget. Kalau misalnya kalau hutangnya Triksi kan 100 dinar. Kalau 100 dinar itu disamain dengan 100 rupiah. Nah, sekarang kalau 100 rupiah itu bisa dapat apa coba? Paling cuma permen 1 butir, 1 bungkus kan? Nah, kalau kita ibaratkan kalau hutangnya Triksi ke Kesia itu cuma 100 rupiah, maka hutangnya Kesia ke raja itu 1 miliar. Itu banyak banget, teman-teman. 1 miliar itu kalau mau buat beli es krim untuk traktir teman-teman satu sekolahan, itu bisa sampai 1 tahun kita mau beli es krim terus setiap hari. Wow, itu jumlah yang sangat banyak sekali. Tetapi ketika Kesia punya hutang yang demikian banyak, raja mau mengampuni semua hutang-hutangnya. Tetapi raja marah ketika raja tahu bahwa Kesia yang ketika melihat Triksi punya utang cuma dikit, tetapi Kesia tidak mau mengampuni hutang-hutangnya si Triksi. Itu kenapa sang raja marah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahu enggak kalau cerita ini juga sama seperti yang kita alami? Adik-adik tahu enggak kalau semua dosa-dosa kita yang demikian banyak itu sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berbuat dosa yang begitu banyak, mulai dari bohong, mulai dari marah-marah ke orang tua, marah-marah ke teman, jahilin teman, ngumpetin, bahkan mungkin mencuri dan lain-lain sebagainya, semua dosa-dosa itu Tuhan sudah ampuni. Jadi semua dosa-dosa kita yang banyak itu akan Tuhan Yesus ampuni ketika kita minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka semua dosa-dosa kita itu akan diampuni sama Tuhan Yesus. Nah, tetapi nih ingat-ingat adik-adik, kalau ada teman kita yang jahil sama kita, kalau ada teman-teman kita yang marah sama kita, kalau ada teman-teman kita yang nakalin kita juga harus bisa mengampuni mereka. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh nyimpen marah, bahkan kita tidak boleh nyimpen kesalahan orang lain. Kita tidak boleh seperti itu, karena nanti Tuhan Yesus akan marah kepada kita kalau kita lakuin seperti itu. Sama seperti raja marah kepada Kesia tadi, Tuhan Yesus juga akan marah kepada kita kalau kita yang dosanya demikian banyak sudah diampuni Tuhan Yesus, maka kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Nah, Kak Antoni tanya nih, siapa yang suka nyimpen kesalahan orang lain, suka dendam?
Itu kemarin jahilin saya tidak mau maafin itu kemarin nakalin saya tidak mau marahin Nah, adik-adik ingat ya, tidak boleh seperti itu, karena Tuhan Yesus tidak suka kalau kita sebagai anak-anaknya seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita dinakalin sama orang, terus gimana Kak? Kalau ada orang yang nakal kepada kita, ya kita harus bisa mengampuni orang lain. Kita harus bisa mengampuni teman-teman kita. Kita harus bisa memaafkan saudara-saudara kita kalau mereka nakal sama kita, kalau mereka jahil sama kita, kalau mereka bikin kita marah. Kita harus mau mengampuni mereka, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Jadi tidak boleh ya kalau yang punya adik nakalin, jahilin adiknya dan bikin marah, tidak mau maafin adiknya. Yang punya kakak juga kayak gitu. Ketika kakaknya nakal, tidak mau mengampuni kakaknya, tidak mau memaafkan kakaknya. Tidak boleh ya. Kita harus bisa mengampuni orang lain, terkhusus saudara kita sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa-dosa kita, maka kita pun harus bisa mengampuni teman-teman kita. Kita pun harus bisa mengampuni saudara-saudara kita, karena itu yang Tuhan Yesus suka. Jadi adik-adik, ingat ya cerita hari ini tentang hamba yang jahat yang tadi diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Jadi drama tadi itu dari kitab Matius 21 sampai Matius 18 ayat 21 sampai 35. Jadi siapa yang pengen seperti anak Tuhan Yesus yang baik, yang mau mengampuni kesalahan saudara-saudaranya, mau mengampuni kesalahan teman-temannya? Angkat tangan. Ya, gitu dong. Jadi anak Tuhan itu harus mau mengampuni orang lain. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh nyimpen kesalahan orang lain, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni semua kesalahan kita. Jadi mulai hari ini kita mau belajar untuk mengampuni. Oke? Siap? Iya, kayak gitu dong. Baru anak-anak sekolah minggu GSI Karismata. Nah, Kak Antoni punya satu ayat hafalan nih buat kita semuanya, untuk adik-adik di rumah. Yuk kita hafalin sama-sama yuk. Di kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37C. Nah, kita mau hafalin yuk. Lukas pasal 6 ayat 37C. Nah, bunyinya seperti ini teman-teman. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, sekali lagi yuk. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Oke, kita hafal sama-sama yuk. Kita hafal bareng-bareng yuk. Siap ya? Saya hitung 1, 2, 3, nanti kita hafalin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lukas pasal 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Oke, sekali lagi. Lukas pasal 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yeay, kita semuanya sudah bisa hafal ayatnya. Siapa yang bisa hafal? Nanti besok minggu kita hafalin lagi ayat-ayatnya. Jadi siap ya teman-teman, adik-adik dikasih Tuhan, kita mau belajar untuk mengampuni saudara-saudara kita, mengampuni teman-teman kita. Jangan sampai kita nyimpen dendam, nyimpen marah, nyimpen kesalahan orang lain. Oke, siap? Oke, kita mau doa dulu yuk. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami belajar tentang perumpamaan hamba yang jahat. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah mengampuni semua dosa-dosa kami yang begitu banyak. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni semua dosa-dosa kami. Engkau sudah menghapuskan semua dosa-dosa kami yang begitu banyak. Maka hari ini Tuhan, ketika kami mau juga akan belajar bagaimana kami mau mengampuni saudara-saudara kami. Ketika teman-teman kami nakal Tuhan, ketika teman-teman kami jahil kepada kami, ketika teman-teman kami membuat kami marah, Tuhan, kami mau mengampuni mereka. Kami tidak mau benci mereka, kami tidak mau marah-marah sama mereka, kami tidak mau menyimpan kesalahan mereka. Kami mau mengampuni teman-teman kami Tuhan Yesus. Kami mau mengampuni saudara kami mau mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, karena kami tahu bahwa Tuhan suka kepada kami yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Oke, ada dedikasi Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita sampaikan, yang kita dengarkan pada sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama dengan Kak Antoni. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, gimana cerita yang tadi? Triksi, gimana sih menurut kamu ceritanya? Bagus loh, keren. Tuh, bagus. Kak, menurut kakak, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Oh, banyak yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan tadi. Pertama, kita itu nggak boleh dendam. Terus, kita itu nggak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Gitu adik-adik semua. Nah, dari cerita tadi, kita harus belajar mengampuni. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah online kita pada sore hari ini, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Yuk, mari kita semua lipat tangannya, tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu, sehingga kami masih boleh berkumpul, kami masih boleh melakukan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami percaya Engkau memberkati setiap kami, adik-adik yang menyaksikan acara ibadah online ini dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati, Engkau juga memberkati setiap orang tua, papa, mama, kakak, adik kami Tuhan Yesus. Engkau berkati semuanya, Engkau berkati pekerjaan, pendidikannya Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.